Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan terkait tugas saya dalam mata kuliah perencanaan partisipatif. Tema yang saya dapatkan yaitu jenis-jenis partisipatif dan bentuk-bentuk partisipatif menurut para ahli. Langsung saja saya paparkan. Yang pertama, jenis-jenis partisipatif menurut para ahli. Partisipatif yang pertama, menurut Dwiningrum tahun 2011, partisipasi itu dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini terkait penentuan alternatif dengan masyarakat, berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Yang kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi ini meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi, dan penjabaran program. Kemudian yang ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai, baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Kemudian yang terakhir, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Untuk kata kunci yang kita dapatkan dari teori dari ahli, yaitu Dwiningrum. Yang pertama adalah partisipasi dalam pengambilan keputusan, kemudian partisipasi dalam pelaksanaan, kemudian partisipasi dalam pengambilan manfaat, dan yang terakhir partisipasi dalam evaluasi. Selanjutnya menurut Wazir 1999, berdasarkan karakteristiknya, partisipasi dapat digolongkan dalam 7 jenis, yaitu yang pertama, partisipasi pasif atau manipulatif. Masyarakat yang berpartisipasi dengan cara diberitahu yang sedang atau yang telah terjadi. Kemudian partisipasi dengan cara memberikan informasi, di mana masyarakat berpartisipasi dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan melalui kuesioner yang dibagikan. Kemudian yang ketiga, partisipasi melalui konsultasi, yaitu masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi. Yang keempat, berpartisipasi untuk insentif material. Masyarakat berpartisipasi dengan cara menyediakan sumber daya seperti tenaga kerja, demi mendapatkan makanan, upah, ganti rugi, dan sebagainya. Kemudian partisipasi fungsional, itu di mana masyarakat berpartisipasi dengan membentuk kelompok untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan proyek. Kemudian yang keenam, partisipasi interaktif. Masyarakat berpartisipasi dalam analisis bersama yang mengarah pada perencanaan kegiatan dan pembentukan lembaga sosial baru. Yang terakhir itu self-mobilization, yaitu di mana masyarakat berpartisipasi dengan mengambil inisiatif secara bebas, tanpa ada intervensi untuk mengubah sistem-sistem atau nilai-nilai yang mereka miliki. Kata kunci yang dapat kita ambil dalam teori ini, yaitu di mana partisipasi pasif atau manipulatif itu dengan cara yang memberikan informasi, kemudian partisipasi konsultasi, kemudian partisipasi untuk insentif material, kemudian partisipasi fungsional, yang keenam partisipasi interaktif, dan yang terakhir itu adalah self mobilization. Untuk teori yang ketiga, Sun dan Niringnum dalam bukunya Sugiyah tahun 2010 halaman 38 mengklasifikasikan partisipasi menjadi dua yang didasarkan pada cara keterlibatannya. Yang pertama itu partisipasi langsung, dan kedua adalah partisipasi tidak langsung. Untuk partisipasi langsung, yaitu di mana suatu individu menunjukkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi langsung terjadi jika setiap orang bisa mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya. Sedangkan untuk partisipasi tidak langsung, yaitu partisipasi yang terjadi jika individu mendelegasikan hak partisipasinya pada orang lain, yaitu misalnya diwakili. Untuk kata kunci yang kita ambil dalam teori ini, partisipasi langsung yaitu partisipasi yang terjadi jika individu menunjukkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Sedangkan partisipasi tidak langsung yaitu proses yang terjadi jika individu mendelegasikan atau memberikan kewenangan kepada partisipasi yang lainnya. Kemudian selanjutnya di sini ada Cohen dan Uphoff dalam buku Siti Irene AD tahun 2011 halaman 61. Membagi partisipasi menjadi 4 jenis, yaitu
Partisipasi dalam pengambilan keputusan, yaitu partisipasi yang berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat yang berhubungan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Yang kedua, partisipasi dalam pelaksanaan suatu program, yaitu partisipasi yang dapat dilakukan dengan cara misalnya menggerakkan sumber daya, dana, dan kegiatan administrasi. Kemudian yang ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat, yaitu partisipasi yang tidak lepas dari hasil pelaksanaan program yang sudah dicapai baik yang berkaitan dengan kuantitas maupun kualitas. Yang keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam hal evaluasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program secara menyeluruh. Untuk kata kunci yang kita ambil dalam teori ini, yaitu di mana partisipasi dalam pengambilan keputusan, kemudian partisipasi dalam pelaksanaan suatu program, partisipasi dalam pengambilan manfaat, dan partisipasi dalam evaluasi. Sehingga dapat saya simpulkan atau saya dapat menarik garis merah dari beberapa teori para ahli, di mana partisipasi langsung terjadi jika setiap orang bisa mengajukan pandangan. Berbeda halnya apabila diwakilkan, maka akan terjadi partisipasi yang tidak langsung. Tidak semua partisipasi juga timbul karena ada atas kesadaran dan inisiatif warga masyarakat, tetapi juga bisa merupakan mobilisasi dari atas untuk mencapai suatu tujuan. Riza Habib 2023. Berlanjut di bentuk-bentuk partisipasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Slamet, tahun 1993. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan terdiri dari 3 bentuk, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, yaitu partisipasi yang berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat yang berhubungan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Kemudian yang kedua, partisipasi dalam pelaksanaan atau implementation stage. Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Kemudian yang ketiga, partisipasi dalam pemanfaatan atau utilization stage. Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Untuk kata kunci yang dapat kita ambil yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam tahap pelaksanaan, dan partisipasi dalam pemanfaatan. Teori yang kedua, di sini menurut Huntington dan Nelson tahun 1994. Partisipasi dapat terwujud dalam berbagai kegiatan atau perilaku, seperti yang pertama electoral activity, yaitu kegiatan pemilihan yang mencakup suara, sumbangan, atau kampanye. Yang kedua, lobbying, atau kegiatan mencakup upaya bagi perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat pemerintah dan pemimpin politik. Yang ketiga, kegiatan organisasi. Di sini menurut Dalton tahun 2009, bentuk partisipasi diantaranya yaitu voting, yaitu bentuk partisipasi yang saling terkait dengan pemilihan. Voting merupakan bentuk paling sederhana untuk mengukur tingkat partisipasi. Yang kedua, campaign activity, yaitu suatu aktivitas kampanye yang mewakili suatu bentuk partisipasi yang merupakan suatu perluasan dari pemilihan atau extension of electoral participation. Yang ketiga, communal activity, yaitu bentuk partisipasi yang berbeda dengan aktivitas kampanye karena aktivitas komunal merupakan tempat di luar setting pemilihan. Yang terakhir, protes, yaitu bentuk partisipasi unkonvensional. Dari teori Dalton ini, dapat kita ambil kata kunci, yaitu di mana voting, campaign activity, communal activity, dan protes. Sehingga dapat saya simpulkan dari beberapa teori para ahli, partisipasi ini dapat dibagi atas berbagai macam bentuk. Partisipasi menurut para ahli secara garis besar terbagi dalam 2 bentuk alurnya. Yang pertama dalam bentuk kondisi tertentu. Masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain. Yang kedua, dikarenakan pada suatu saat tidak mustahil masyarakat mempunyai prakarsa di mana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya, baik dalam melakukan usaha bersama maupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan pihak lain. Riza Habib 2023. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun ucapan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.